Pemirsa Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat usai pemimpinnya memperkosa 13 santriwati. Kasus ini masih bergulir di persidangan di mana sejumlah saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan. Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Pesantren ini resmi ditutup usai pemimpinnya Heri Wiryawan memperkosa 12 santriwati, di mana 8 orang diantaranya hamil dan melahirkan. Usai pesantren ditutup, pihak Kementerian Agama langsung memulangkan seluruh santri ke daerah asal masing-masing dan membantu mereka mencarikan sekolah baru. Kemudian yang di Antapani itu pimpinannya HW juga sebagai oknum pelecehan seksual yang hari ini sedang viral. Tapi semenjak kejadian tersebut dan ditangani oleh kepolisian, kita bersama-sama dengan polisi, kemudian Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Agama untuk langsung menutup kegiatan tersebut di pondok pesantren Antapani maupun di Cibiru. Sementara itu kasus ini tengah bergulir di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari dakwaan jaksa, terdakwa Heri Wirawan diketahui melakukan aksi bejatnya sejak 2016 terhadap 12 santriwati. Heri kerap meminta para korban agar patuh kepada guru dan berjanji akan memberi sekolah gratis. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan seksual guru ngaji pada muridnya juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Bahkan sejumlah korban telah berulang kali mendapat perlakuan bejat tersangka. Heri Wirawan, seorang guru sekaligus pemilik pesantren di Cibiru, Bandung, Jawa Barat, tega mencabuli 12 muridnya, bahkan diantaranya hamil dan melahirkan. Kini Heri harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara hukum dan moral. Heri diduga melakukan aksi bejatnya sejak dari tahun 2016 hingga awal 2021. Seorang oknum guru mengaji di sebuah masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan bejat ini dilakukan di dalam ruang marbot masjid. Pelaku diamankan warga setelah korban melaporkan kejadian ini ke keluarganya. Pelaku diketahui bertugas mengelola masjid dan mengajari anak-anak mengaji pada sore hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana kejahatan luar biasa dan perlu perlindungan bagi korbannya. Dan untuk membahas mengenai hal ini, sudah bergabung bersama kami Ibu Santi Paramita, Wasekjen Perlindungan Perempuan dan Anak Kartini, Perindo. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Mbak April. Baik, Ibu melihat banyaknya kasus atau terungkapnya kasus pemerkosaan di pesantren Bandung, ini muncul lagi kasus serupa di beberapa tempat. Bagaimana Ibu melihat fakta ini? Ya, jika saya lihat ya Mbak, ini sebenarnya baru sebagian kecil saja ya. Ini seperti apa ya, fenomenal gunung es gitu ya. Jadi ini yang terungkap hanya baru bagian atasnya saja, di mana angka itu hanya masih kecil, di mana angka besarnya itu masih ada. Kenapa itu terjadi? Karena sebagian masalah itu tidak nampak atau tidak dilaporkan atau juga tersembunyi dari pandangan. Jadi angka ini belum angka yang betul-betul ada gitu. Saya khawatir ini banyak kasus yang lebih besar lagi gitu, Mbak. Karena belum terungkap saja begitu ya, Bu ya, kasus-kasus yang ada di lapangan ini. Betul, bisa karena belum terungkap, bisa juga belum terlihat dari pandangan, dan juga terutama karena banyak korban yang tidak melaporkan, tidak atau sengaja ditutupi ya, Ibu ya. Bisa seperti itu. Iya. Oke, Ibu Santi, apa yang luput dari perhatian sehingga kasus tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren menurut Anda? Iya, ya mungkin kita tahu ini terjadi di pondok pesantren, di mana itu adalah institusi pendidikan ya, pendidikan agama terutama. Jadi memang kita tidak menduga bahwa kekerasan seksual semacam ini bisa terjadi di suatu suatu lingkungan pendidikan, apalagi pendidikan agama. Kita sama sekali tidak menyangka kan. Jadi makanya itu luput dari pandangan kita gitu. Karena di mana seharusnya di pesantren itu semua perangkatnya, komunitasnya itu adalah orang-orang yang harusnya bermoral baik, berakhlak baik. Tapi itu sangat jauh dari dan sangat terbalik dari fakta yang ada gitu. Jadi memang itu luput dari pandangan kita memang. Oke, lalu pelajaran yang bisa diambil dari kasus-kasus yang bermunculan ini apa saja, Ibu?
Ya, kita tidak boleh lalai dalam melakukan fungsi pengawasan dan monitor ya Mbak, itu sangat penting. Jadi memang pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat lingkungan di sekitarnya, juga aparat, juga orang tua yang menyekolahkan anaknya, mengirim anaknya ke sekolah atau ke pesantren, terutama yang sistem kayak boarding school gitu ya, jadi yang menginap di sana. Itu tuh harus melakukan pengawasan dan monitoring yang ketat gitu. Jadi semua stakeholder, semua yang berkepentingan tuh harus melakukan pengawasan gitu ya Mbak ya, Termasuk supaya orang tua perlu tidak oh Ibu ya, untuk berperan aktif? jelas dong Mbak. Orang tua tuh harus jangan mengirimkan anaknya ke sekolah udah merasa aman, diserahkan semua tanggung jawabnya ke institusi pendidikan itu. Orang tua harus justru punya peran untuk melakukan komunikasi yang intens dengan anaknya sehingga dan juga mempunyai kepekaan ya, Oke. ada gejala-gejala yang tidak wajar terhadap anaknya, atas anaknya gitu ya. Jadi harus orang tua tuh harus gitu. Juga pemerintahan ya, kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dalam hal ini karena pesantren ya, itu juga harus membuat sistem pengawasan, kontrol dan audit yang tertata, terstruktur dan terjadwal, baik di tataran pusat maupun di daerah Mbak, harus itu. Baik, bicara soal perlindungan begitu ya Bu, ini yang penting adalah payung hukum. Payung hukum Ya. apa ini yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku agar dihukum seberat-beratnya? Iya, kita sebenarnya punya perangkat hukum, ada undang-undang hukum pidana dan ada juga undang-undang perlindungan anak ya. Di situ mengatur juga undang-undang perlindungan anak pidana terhadap kekerasan anak-anak di bawah umur. Kalau perangkat hukumnya harusnya sudah cukup Mbak untuk diterapkan secara maksimal, hanya saja ini aparatnya harus betul-betul menerapkan dengan sesuai dan setara dengan apa yang kejahatan yang dilakukan ya Mbak. Tadi Ibu juga sempat mengungkapkan banyak korban yang memilih untuk bungkam begitu. Kira-kira Ya, ini apa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi? iya karena korban tuh ya yang kita ketahui malu ya. Mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang tabu. Justru disinilah peran dari masyarakat. Bagaimana persepsi masyarakat itu jangan melihat ini sebagai suatu hal yang tabu. Justru korban-korban ini harus kita lindungi gitu ya. Jangan justru ditinggalkan. Kasus yang baru-baru ini terjadi, fakta yang Mbak yang Ya. Novia itu, korban Novia itu kan sampai terjadi dia memilih Mengakhiri singkat hidupnya ya. mengakhiri hidupnya itu kan karena dia mengalami depresi, tekanan, merasa ditinggalkan oleh keluarga. Dia datang ke sana ke sini ke aparat juga tidak ada justru yang melindungi, malah membiarkan gitu. Jadi ya dia putus asa gitu. Nah, makanya hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi sehingga korban-korban yang lain itu jadi enggan buat melaporkan karena mempunyai anggapan bahwa percuma tidak dilindungi, malah dianggap sesuatu yang tabu begitu ya. Ini yang persepsi masyarakat yang seperti ini yang kita harus rubah dan ini kita harus lakukan bersama-sama ya dengan pemerintah, semua masyarakat juga harus bersama-sama melakukan usaha untuk perubahan persepsi terhadap hal-hal seperti ini. Baik. Yang kita ketahui Ibu, dalam kasus kekerasan seksual ini kuncinya adalah korban ya, karena korban adalah bukan saksi dan juga yang merasakan begitu penderitaan yang dialami selama ini. Lalu seperti apa Ibu caranya agar korban ini bisa nyaman untuk bersuara begitu, tidak malu, tidak merasa rendah diri untuk bisa mengungkapkan apa yang seharusnya terjadi? Ya, kita juga mungkin ya Mbak, bukan mungkin ya, yang saya lihat pendidikan seks sejak dini itu penting ya. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita baik yang wanita maupun yang pria juga ya. Bagi yang wanita juga harus diajarkan pendidikan seks, bagaimana kekerasan seks itu, mengenali gejala-gejalanya, kejahatan seks terhadap kekerasan seks yang secara verbal maupun fisik. Dan juga terutama kepada anak-anak lakinya harus paham itu bahwa seks itu tidak bisa dilakukan dengan kekerasan gitu dan itu suatu kejahatan yang luar biasa gitu ya. Jadi itu harus diajarkan sejak dini.
Baik, gitu jadi Mbak. pentingnya edukasi mengenai seksual ya Ibu ya, Iya, kepada memang anak-anak. iya, pada Tapi anak-anak sejak dini. baik, Jadi masalahnya kalau masih banyak Ibu ini orang tua yang bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada anak-anak apalagi ya Ibu ya. iya, justru itu. Makanya yang penting nggak hanya di sekolahan, itu harus dilakukan juga di internal lingkungan keluarga gitu. Hmm, Kalau yang anak-anak perempuan tahu bahwa itu adalah kejahatan, suatu kejahatan seksual, maka dia tidak akan malu lagi untuk melaporkan gitu atau mengungkapkan apa yang dialaminya, karena itu suatu kejahatan yang memang harus dilaporkan gitu. oke. Itu Baik. bukan suatu hal yang tabu gitu. Oke, kalau Ya. tadi di lingkup orang tua dan juga masyarakat di lingkungan terdekat sudah dilakukan upaya edukasi begitu. Lalu apalagi nih Bu, dari mungkin lembaga pendidikan atau mungkin institusi negara apa yang perlu dilakukan? Haruskah ada perubahan aturan? Ya, ya penyempurnaan aturan itu perlu ya, Bu. Maksudnya apa namanya untuk dari sisi pendidikan juga mungkin bisa dimasukkan ke dalam kurikulum misalnya seperti Mhm. itu. Terus di tataran sekolah juga konseling-konseling, bimbingan itu juga harus lebih dibuat masif dan ditingkatkan perannya gitu ya, Mbak. Gitu. Kalau untuk aturan pidananya seharusnya sih sudah cukup bahwa itu adalah suatu kejahatan seksual dan ada hukumannya gitu ya Mbak. Baik, Ini lebih kepada pendidikan sosialnya, ya. pendidikan seksualnya yang harus Oke. lebih ditingkatkan di sekolah dan Baik, itu institusi upaya pendidikan. untuk ya kita jaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak Iya, diinginkan ya Ibu ya. iya, Tapi iya, kalaupun sudah terjadi ya pengawasannya atau bagaimana kita memandunya tetap harus mm, didampingi dengan baik ya anak-anak ini. iya. Dan terutama tadi Mbak, pengawasan kontrol dari pemerintah juga terhadap lembaga-lembaga pendidikan. Jangan dibiarkan aja, Mhm. misalnya sudah ada izin, terus Ya, berjalan begitu aja, tidak ada kontrol secara berkala gitu ya, oke. terstruktur gitu dan terjadwal gitu. Jadi kontrol Itu secara perlu. berkala dan terstruktur penting ya menurut Ibu? Iya, iya penting sekali karena ini kalau kalau fungsi pengawasan Mhm. terjadwal kan bisa ini udah terjadi dari 2016 loh Mbak Oke, dan terjadi terus-menerus. Kalau ada fungsi pengawasan, ada kontrol, ada audit lah sesekali gitu atau terjadwal kan akan terdeteksi lebih awal gitu. baik baik. Ya Ya, kita harap ke depan bisa ya lebih baik lagi ya program untuk anak-anak apalagi wanita dan juga anak perempuan iya, ini agar tidak iya, terjadi kekerasan seksual yang sama seperti kemarin-kemarin. Ibu iya, terima kasih banyak Ibu Santi Prametau sudah bergabung dan baik. berbincang bersama kami. Salam sehat selalu, selamat sore. Iya, selamat sore Mbak April, salam sehat. Ya pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut tetaplah di MNC News.